Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Siapa yang masih ingat tentang materi volume dan luas permukaan bangun ruang? Nah, hari ini kita akan belajar tentang volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Materi matematika kelas 6. Sebelum kita melanjutkan materi, kita akan mengingat kembali tentang rumus-rumus luas permukaan dan volume bangun ruang. Perhatikan tabel berikut ini ya. Oke, sekarang saatnya kita belajar tentang contoh soal dan pembahasan dari volume gabungan. Soal yang pertama. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Kita dapat melihat bahwa ini adalah bangun gabungan dari balok dan juga 5 segi 4. Nah, bagaimana kita menentukan volume gabungannya? Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Dari bangun di samping, kita dapat ketahui bahwa panjang dari balok tersebut adalah 24 cm. Lebar balok 24 cm dan tinggi balok 40 cm. Serta kita dapat tahu bahwa tinggi limas 21 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume gabungan bangun tersebut. Langkah yang pertama adalah kita hitung volume 1 atau volume balok. Volume balok dirumuskan sebagai panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya ya. Jadi di sini ada 24 kali 24 kali 40. 24 kali 24 hasilnya adalah 576 dikalikan 40. Nah, hasilnya adalah 2340 cm3. Kemudian kita hitung volume bangun yang kedua atau di sini volume bangun 5 segi 4. Volume 5 segi 4 dirumuskan sebagai 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Kita masukkan angkanya ya. Sama dengan 1/3 kali 24 kali 24 kali 21. 1/3 kali 24 hasilnya adalah 8. Nah, kemudian 8 kita kalikan 24, hasilnya adalah 192. Terakhir, 192 kita kalikan dengan 21, hasilnya adalah 4032 cm3. Yang terakhir, untuk menentukan volume gabungan, caranya adalah kita tambahkan volume pertama dan volume kedua. Dihasilkan 27.072 cm3. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Silahkan perhatikan bangun di bawah ini. Bangun tersebut terdiri dari gabungan kerucut dan tabung. Kita tulis dulu ya yang diketahui apa saja. Yang diketahui adalah diameter tabung 14 cm. Kemudian kita cari jari-jarinya dengan cara diameter dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Karena di sini jari-jarinya 7 cm, maka kita tentukan pi-nya 22/7. Kemudian kita ketahui tinggi tabung 12 cm dan tinggi kerucut tersebut adalah 6 cm diperoleh dari 18 cm dikurangi 12 cm. Nah, bagaimana kita menghitung volume bangun tersebut? Kita hitung satu-satu ya. Yang pertama, volume bangun tabung. Volume tabung dirumuskan sebagai pi kali R kali tinggi tabung. Kita masukkan angkanya. 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. 22/7 kali 7 dihasilkan 22. Kemudian 22 kita kalikan 7 kalikan 12 sama dengan 1848 cm3. Kemudian kita hitung volume yang kedua atau volume kerucut. Dirumuskan sebagai 1/3 kali pi kali R kali tinggi kerucut.
Kita masukkan angkanya. 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 6. Kemudian kita hitung ya, di sini ada sifat penyederhanaan atau coret-coret, sehingga diperoleh yang terakhir adalah 22 kali 7 kali 2, dihasilkan 308 cm3. Nah, volume gabungannya adalah penjumlahan dari volume bangun 1 dan volume bangun 2, dihasilkan 2156 cm3. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Silahkan perhatikan bangun di bawah ini. Untuk menentukan bangun ini kubus atau balok, bisa kita lihat dari ukurannya ya. Apabila semua rusuknya sama, maka itu termasuk kubus. Dan apabila rusuknya berbeda, maka bangun tersebut termasuk ke balok. Kita tulis dulu yang diketahui. Dari bangun tersebut kita tahu bahwa itu adalah gabungan balok dan kubus. Maka kita tuliskan yang diketahui dulu. Panjangnya adalah 15 cm, kemudian lebar dari balok tersebut adalah 12 cm dan tinggi balok adalah 15 cm. Kemudian bangun yang kedua atau yang kecil itu adalah kubus dengan rusuk 12 cm. Kemudian kita hitung volume gabungan bangun tersebut. Kita hitung yang pertama, yaitu volume balok. Volume balok dirumuskan sebagai panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu 15 kali 12 kali 15. 15 kali 12 dihasilkan 180, kemudian dikalikan 15, hasilnya adalah 2700 cm3. Volume bangun yang kedua atau volume kubus dirumuskan sebagai R⁻3. Kita masukkan nilai rusuknya ya, yaitu 12 kali 12 kali 12, dihasilkan 1728 cm3. Kemudian untuk menghitung volume gabungannya dengan cara volume bangun 1 ditambah volume bangun 2, yaitu 2700 ditambah 1728. Hasilnya adalah 4428 cm3. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah paham ya dengan cara menghitung volume bangun gabungan, yaitu dengan mencari volume bangun 1, volume bangun 2, dan ditambahkan. Sekarang kita akan mempelajari contoh soal dan pembahasan tentang luas permukaan gabungan. Perhatikan contoh berikut ini. Bangun tersebut terdiri dari tabung dan setengah bola. Dalam menentukan luas permukaan, kita hanya menghitung bagian atau sisi-sisi yang terlihat saja. Sedangkan sisi yang tidak terlihat atau yang berhimpit tidak kita hitung. Di sini sisi yang berhimpit saya kasih warna putih ya. Kemudian kita tulis dulu apa yang diketahui. Dari bangun tersebut yang diketahui adalah diameternya 14 cm. Berarti di sini kita dapat tahu bahwa rusuknya adalah 7 cm dengan cara diameter dibagi 2. Kemudian tinggi tabung tersebut adalah 10 cm. Dan kita menggunakan pi 22/7 karena rusuknya tadi adalah 7 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan gabungan bangun tersebut. Pertama, kita hitung luas bangun yang pertama. Di sini berbentuk tabung, tetapi tutup tabung tidak ikut dihitung karena berhimpit dengan alas setengah bola. Maka pertama kita tuliskan dulu rumus luas permukaan tabung secara utuh, yaitu 2 kali pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Karena atasnya atau atapnya tabung tadi tidak dihitung, maka kita kurangi dengan 1 kali luas lingkaran atau dikurangi dengan pi kali R kali R. Kita masukkan angkanya ya. 2 kali 22/7 kali 7 kali dalam kurung 7 ditambah 10
kemudian dikurangi 22/7 kali 7 kali 7. Kita hitung satu persatu dulu ya, dengan memperhatikan tata cara penghitungan pada operasi hitung bilangan bulat, di mana yang ada dalam kurung kita hitung terlebih dahulu, kemudian perkalian juga dihitung terlebih dahulu daripada pengurangan. Maka 2 kali 22/7 kali 7 itu dihasilkan 44, kemudian 7 tambah 10 dihasilkan 17, dan 22/7 kali 7 kali 7 dihasilkan 154. Langkah selanjutnya kita hitung 44 kali 17 dihasilkan 748. Kemudian kita kurangkan 748 dikurangi 154 sama dengan 594 cm persegi. Kemudian kita hitung luas bangun yang kedua atau setengah bola. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu ya. 1/2 kali 4 kali pi kali r kali r sama dengan 1/2 kali 4 kali 22/7 kali 7 kali 7. Yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Nah, setengah kali 4 hasilnya adalah 2 kali 154 yang merupakan hasil dari 22/7 kali 7 kali 7. 2 kali 154 hasilnya adalah 308 cm persegi. Setelah itu kita jumlahkan ya luas bangun 1 dan luas bangun 2. Diperoleh 902 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Mudah kan dipahami? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan bangun berikut ini. Dilihat dari ukurannya, bangun ini tersusun atas balok dan kubus. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang balok 15 cm, lebar balok 12 cm, dan tinggi balok adalah 15 cm. Sedangkan rusuk dari kubus adalah 12 cm. Kemudian kita hitung luas permukaan satu persatu. Yang pertama kita hitung luas permukaan balok. Luas permukaan balok dirumuskan sebagai 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Kemudian dikurangi dengan bagian yang tertutup. Bagian yang tertutup setara dengan 1 sisi kubus. Berarti kita kurangi dengan R kali R. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya, yaitu 2 kali 15 kali 12 ditambah 12 kali 15 ditambah 15 kali 15. Kemudian dikurangi 12 kali 12. Nah, kita gunakan aturan perhitungan ya, di mana yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita tulis lagi 2 kali 15 kali 12 hasilnya adalah 180 ditambah 12 kali 15 hasilnya adalah 180 dan 15 kali 15 hasilnya adalah 225 dikurangi 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Kemudian kita hitung ya, 2 kali 585 dikurangi 144. Hasilnya adalah 1170 dikurangi 144, yaitu 1026 cm persegi. Selanjutnya luas bangun yang kedua. Di sini karena satu permukaan kubus tertutup atau berhimpit dengan balok, maka sisi kubus tinggal 5 ya. Jadi kita tulis rumusnya menjadi 5 kali R kali R. Kita masukkan angkanya, yaitu 5 kali 12 kali 12 sama dengan 60 kali 12 sama dengan 720 cm persegi. Nah, kemudian kita gabungkan ya, atau kita tambahkan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 menghasilkan 1746 cm persegi. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Perhatikan bangun berikut ini.
Bangun berikut tersusun gabungan antara limas segi 4 dan juga kubus. Alas limas berhimpit dengan atap kubus, jadi bagian yang warna putih ini tidak kita hitung ya. Kita tulis yang diketahui. Pertama yang diketahui adalah rusuk kubus 8 cm dan tinggi dari sisi tegak adalah 8 cm yang diberi garis kuning ya. Kemudian kita hitung luas permukaan gabungannya. Kita hitung dulu luas bangun yang pertama atau luas bangun kubus. Luas bangun kubus karena yang terlihat sisinya hanya 5 atau satu sisi tadi berhimpit, maka kita tuliskan rumusnya 5 kali R kali R sama dengan 5 kali 8 kali 8. 5 kali 8 adalah 40 kali 8 sama dengan 320 cm persegi. Kemudian kita tulis luas bangun yang kedua atau limas segi 4. 4 kali setengah kali 8 kali 8. Ini bentuknya adalah segitiga ya, karena luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi dan sisi tegaknya ada 4, maka kita tuliskan 4 kali setengah kali 8 kali 8. 4 kali setengah sama dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan 8 kali 8. Hasilnya adalah 128 cm persegi. Nah, langkah yang terakhir seperti yang sebelumnya ya, kita jumlahkan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Hasilnya adalah 320 ditambah 128 adalah 448 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami ya untuk volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya dan jangan lupa tetap dukung channel SDMT TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.